warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususun jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus semua pengurus Jam'iyah Pengawasan Ilmu Tasawuf di wilayah Candi Kabupaten Sidoarjo, jamaah ingkang rawuh, ibu bapak baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang hablum minallah, tali hubungan langsung antara hamba dengan Gusti Allah, tali antara ruh terhadap Allah. Ibu bapak, sejak kita akil balik sampai umur entah berapa puluh tahun kita, mengapa kita hati ini selalu lalai pada Allah? Itu dikarenakan talinya ruh pada Allah itu terputus. Saya ulang, sejak kita masuk di alam kedewasaan atau alam akil balik, cara fikih niku ngoten, saat itu hablum minallah kita, talinya ruh langsung pada Allah itu terputus. Buktinya hati kita
tersambung kembali sebelum kematian kita itu datang. Tentunya nanti ada baiat, ya. Ibu bapak yang ikut saja, yang tidak ikut jangan. Tolong jenengan asto tuyo 1 gelas minimal, separuh monggo piyambak nanti ya. Jadi atau enggak tuyo kopi sami mawon, kalau kopi yo arak nemen ya. Kopi rapopo mboten napa-napa, sambil kita mengkondisikan air untuk diri kita sendiri. Apa tujuannya? Itu adalah secara simbolis air itu Anda bahwasanya tali ini nanti biar Allah yang menyambung. Maksud baiat itu adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah yang selama ini terputus. Nanti saya jelaskan sebelum kita mulai. Cuman kita ngaji dulu tentang tali yang putus biar tersembung. Dari sisi keilmuan tasawufnya itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Monggo sing kagungan paketan dibuka ning Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Langsung Quran surat Al-Baqarah surat 256 langsung muncul. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha, ora ono paksaan iku maujud, ora ono paksaan dateng sapa, dateng kita sebagai umat manusia. Jadi baiat itu nggak boleh dipaksa, harus muncul dari kesadaran kita masing-masing. Fiddin ing dalam mengikuti aidinut tauhid, ing dalam mengikuti ajaran yang bersifatkan mendidik khusus ruhaniyah untuk bisa mengesahkan Allah. Ajaran yang mendidik untuk menyambungkan talinya ruh terhadap Allah lewat keesaan itu. Sebab ini Pak, kita itu waktu di syariat ya, kita diajari dan diperintahkan untuk beriman tidak hanya pada Allah tapi juga pada selain Allah. Contoh, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan atau selain daripada rukun iman di syariat itu jenengan kali kula diajarkan bahwasanya yang menjadikan hawa ISIS ini dari angin yang ditimbulkan oleh kipas. Lah gitu. Kita di syariat tidak diajarkan iman yang benar.
Memang itu proses. Kalau yang bisa mendatangkan hawa dingin ISIS ini Allah tidak diajarkan di situ. Justru kita diajarkan untuk beriman datangnya hawa dingin ISIS ini datangnya dari angin yang ditimbulkan oleh kipas. Akhirnya jatuhnya iman kita itu pada kipas. Sangat dipahami. Tapi pengajaran di dalam ad-din, maksudnya fiddin, ayat iki aidinu tauhid, tidak boleh dari makhluk berupa angin atau yang ditimbulkan dari kipas, gak boleh. Iman sampean disambungkan langsung terhadap Allahnya, yang Allahnya ala kulli syai'in muhit, meliputi di dalam angin tersebut. Inilah perbedaan pendidikan antara di syariah dengan di hakikat, itu ada di sini. Bapak Ibu, kebanyakan kita yang sudah mengerti tentang hukum-hukum di dalam syariah, apalagi kita mempunyai status al-alim al-alamah, susah untuk disuruh untuk menerima bahwasannya munculnya hawa dingin ini dari Allah, susah. Artinya tentang dinul haq, dinul tauhid ini kita yang alim al-alamah kebanyakan itu susah menerima. Karena apa? Karena kita itu sudah terlalu ke dalam merampas hak Allah, sehingga kita mengakui kalau yang alim itu adalah kita. Padahal sudah jelas di dalam pemahaman la ilaha illallah tentang sifat wajibnya Allah. Ilmu itu sifat wajibnya Allah. Ngerti, ngalim itu sifat wajib Allah yang tidak boleh kita ha'i. Tapi faktanya saya merampas. Akhirnya saya yang merasa alim. Kalau ini saya biarkan dalam hati saya, otomatis yang muncul saya itu lebih baik daripada orang lain. Jatuhnya saya gila dengan penghormatan makhluk, gila dengan pujaan orang lain. Saya tidak sadar kalau saya dipengaruhi oleh kepentingan hawa nafsu di dalam diri saya. Inilah Pak, akhirnya saya sulit alias tidak mau untuk terima hukum-hukum di dalam akhlak ilahiyah, hukum-hukum di dalam ajaran tauhid. Kebanyakan ngoten pun. Ajaran yang manakah miturut surat Al-Baqarah 256 tentang dinut tauhid yang harus disambungkan talinya pada Allah? Rupane kota bayana, ajaran yang tidak boleh dipaksakan itu adalah kota bayana, ajaran kang temen-temen
jelasake apa arusdu perkara-perkara kang hak. Arusdu itu jalan yang benar. Minal ghoi sangka dene perkara-perkara kang batil. Saged ayat ini saya artikan ajaran yang membebaskan hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Sebab karena ruhaniyah kita terbelenggu oleh nafsu itu loh, akhirnya talinya ruh datang Allah ikut terputus. Lah, bagaimana ini bisa tersambung kembali? Faman mongko utawi sapane wong iku yakfur ninggalke sapa man bitauhudi iman kelawan sakliyane Allah, wa yumin lan beriman sapa man billahi kelawan mung dateng Allah, ya faqadis tamsaka mongko temen-temen nyekel rapet sira bil urwatil wuthqa kelawan taline Allah, lam fiso malaha kang ora lepas putus apa tali tersebut. Barang siapa yang imannya itu meninggalkan selain Allah, tauhid kipas tadi, angin tadi, iman yang mendatangkan rasa dingin. Tadinya saya adalah angin makhluk atau kipas makhluk, ini tak tinggal no. Wa yu'min billah, dan imanku balik nang sejatine Allah kang agawe di dalam kipas itu, maka faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, berarti jenengan telah tersambung taline ati pada Gusti Allah. Carane piye nggo ngeten Pak? Sampai mengki tak dunungno hakikatis syahadat lewat dikir sirul asr iki nanti baru mungkin sambung. Wallahu tawi Gusti Allah iku sami'un dat kang maha midhangetake, alimun tur dat kang wicaksana. Dan Gusti Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa? Mendengar keluh kesah hati sampean kalau hati sampean pengen untuk ketemu Allah. Alimun, juga Allah maha mengetahui mana di antara hamba atau manusia yang hatinya jauh dari Allah, ingat lalai pada Allah, dan hati yang dekat pada Allah, atau hati yang selalu ingat pada Allah pun. Jadi caranya bagaimana nanti tersambung lewat jenengan niki ketika saat nanti mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika lesan jenengan berbicara atau mengatakan asyhadu, iki ruh Pak, bukan jasad. Harus ada rasa yang sambung pada
illallah. Artinya gini, rasa itu iman. Saya bersaksi, ikut tak lesan, hati sampean sebetulnya yang melihat. Bersaksi itu melihat. Beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku lihat, yang wajib ku puja dan puji kecuali Allah. Maksudnya Allah di sini adalah hidup. Mana yang harus sampai saksikan? Hidup. Hidupnya di mana? Di diri jenengan piyambak. Antara saya dengan panjenengan, inilah hidup. Kalau saya artikan secara lugot, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang bisa membaiat, menyambungkan tali saya kecuali Allah. Berarti sembaiat siapa? Senyambung siapa? Senes kelason loh ya. Kelason ini sama dengan jenengan, sama makhluk. Sifatnya makhluk la haula wala quwwata. Allah wujudnya yo ada dalam diri saya, diri jenengan, antara saya dengan jenengan. Wis iku nanti waktu jenengan bersyahadat. Kedua, wa asyhadu anna Muhammad, bersaksinya pada Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad? Secara syar'i tidak boleh dibantah, beliau adalah Ibnu Abdillah yang zamannya kita tidak mengikuti. Padahal orang bersaksi itu harus ketemu, harus tahu siapa yang dilihat, siapa yang disaksikan. Tadi sudah jelas, ruh sampai terhadap Allah wujudnya yang sudah saya buka tadi. Jelas ya? Sekarang Muhammad. Ini jawabannya itu ada di surah Al-Kahfi ayat 110. Beliau berkata, disuruh Allah bersabda, "Kul," katakan Muhammad, "tas pundi Gusti kula mengatakan apa?" Rupane innama ana basyarum mithlukum, innama ana angin pestine utawi ingsun, kata Rasul pun, saya mengatakan Rasulullah Ibnu Abdillah pada saat itu, iku basyarun, manusia, aku iki manusia, mithlukum kang podo dengan kamu semua. Artinya apa? Jangan kau sembah aku, jangan kau puja-puji aku, tapi sembah puja-pujilah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Mengharamkan terhadap umatnya, ruhnya untuk memuja, memuji, menghambakan diri kepada sesama makhluk. Disuruh hanya pada Allah. Terusnya ayat dengan bentuk apa? Aku diberikan wahyu Allah yang isinya wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, yang kau sembah, yang kau puji itu adalah Tuhanmu yang Maha Esa. Ditarik namanya tafsirnya, siapa ilahun wahid itu secara Islam Allah Subhanahu wa ta'ala, iku miturut umat Islam. Sekarang kalau tanya, jenengan makhluk napa senes? Kanjeng Nabi Muhammad iku makhluk napa khalik? Makhluk. Oke, inilah maksudnya secara hakikat supaya syahadata ini
jenengan pertama syahadat bersaksi pada Allah, kedua pada Muhammad makhluk jenengan, tidak laki tidak perempuan. Mohon maaf sing ngono syariat dereng saged nrimo, dereng saged. Bukan maksud saya Muhammad hakikat itu yang dikatakan Muhammad ibnu Abdillah secara syariat, bukan. Ini kacamata pandangannya beda. Supaya bersaksi sampai iki mau itu adalah benar, jenengan makhluk itu status jenengan Rasulullah, artinya bisanya kesini karena diutus Allah. Jenengan sagete melek merem karena diutus Allah, meripat iku melek merem. Atau bahasa sederhana, melek dan meremnya mata itu karena dilekkan Allah, dipejamkan Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa. Sama dengan angin niki, kipas bisa membawa angin menuju kesampaian, akhirnya sampai terasa dingin, itu hanya karena Allah saja, bukan selain Allah. Berarti mohon maaf, kipas statusnya itu adalah makhluk, yang makhluk itu bisanya mengeluarkan angin sebab diperintah Allah, itulah Rasulullah. Bun salah paham, ini secara hakikat bukan syariat. Terus jangan dituduh, oh berarti ada nabi lagi, ada rasul lagi setelah kanjeng Nabi Muhammad. Oh tidak begitu, jangan salah paham. Coba ayo diangen-angen, makhluk sak dunya iki disuruh gerak sendiri tanpa digerakkan Allah, bisa enggak? Mboten saged. Kalau imannya sudah, talinya roh ini sudah sambung. Kalau nggak sambung, betul sah. Mesti mengatakan bisa. Coba kalau bisa, aku pingin tahu penjabaran hadis la haula wala quwata illa billah. Coba terangkan. Dan atau Qur'annya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Segala apa yang muncul pada makhluk itu sumbernya dari Allah yang menggerakkan. Si coba terangkan pada saya, kalau selain Allah itu bisa berbuat sesuatu tanpa Allah. Nek selalu bantah loh. Aku sugih sebab usahaku tekun, ikhtiarku tekun, kerjaku tekun. Jadi kesuksesan Anda jenengan cantolkan terhadap usaha kita. Ini Pak, kalau boleh saya katakan, sama halnya kita itu telah berbuat dolim pada Allah dengan bentuk kita meniadakan Allah dan mengadakan kita sendiri yang bisa melakukan hal itu. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, janganlah kau hai manusia berbuat kerusakan di atas bumi, dan Anda janganlah kau melampaui batas. Ini tadi. Ternyata kita manusia banyak yang berbuat kerusakan di atas bumi dengan bentuk menggandakan, mengadakan Tuhan selain Allah yang bisa ini bisa itu, tapi kita nggak terasa dengan bentuk aku merasa aku yang bisa. Oleh sebab itu nanti ketika jenengan lesan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hati sampai bersaksi menyaksikan makhluk semuanya bisanya dia bergerak sebab digerakkan oleh Allah.
Paham nggih? Pun niki live, nggak apa-apa. Yang di luar yang belum ikut beat nggak apa-apa, langsung live. Ikut live. Biasanya Ramadan. Karena ini memang kemarin sudah kita canangkan, ya dah. Monggo kita membahas tali ruh. Inilah tali yang akan sambung kembali. Pun ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina tabi'ina sholihin wa ila jami'il malaikatillah wa jami'i masyayikhi ila muntahum lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum, ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim lahumul Fatihah. Pun sampean tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilaihi anta maksudi wa itu qamantari adrubni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah, kupuja, kupuji kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud semua makhluk menjadi utusan Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah. Dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun tuyani sampai unjuk. Sesudah jenengan kali kula berikrar, bersyahadat, bersaksi, beriman hanya pada Allah di segala aspek apapun, maka tolong pertahankanlah tali Allah
yang menjadikan Anda beriman dengan benar yang disebut ihsan kata Rasul, peganglah itu sampai akhir hayatmu. Tapi ada proses. Tolong lakukanlah dua hal setelah Allah sambungkan tali tersebut selama 40 hari 40 malam dimulai hari ini. Baik orang perempuan yang sedang haid maupun tidak. Apa dua hal itu? Pertama, manusia disebut insan itu terdiri dari jasad. Kedua adalah ruh. Tolong bersihkanlah baik jasad maupun ruh Anda dari perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun. Wis ngajungo sopo di antara jenengan jasati sing gak tau maksiat. Ngajungo ora enek gitu. Mulai tingkatan bawah umat Nabi Adam sampai Nabi Adam nglakoni. Nabi Adam wis diweling Allah, wala taqrabu hadis syajarah Adam. Dam kuwi manakala pingin terus ada di surga selama-lamanya, jangan kau dekat pohon itu. Ternyata kena rayuan iblis, Nabi Adam terjerumus. Jenengan nggih kula sami. Jangan kau dekati pohon itu. Muni, mana yang dimaksud pohon? Mungkin besok saya jelaskan. Pohonnya disebut pohon syajarah basyariyah. Jenenge hubbus syahwah. Kesenangan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Besok ya kita bahas itu. Jenenge pohon khuldi. Akhirnya kula nang pohon wong wedok. Nah, berarti pohone minan nisa, wong wedok tak ide-ides kok anget. Nah, gak mungkin kula ngalih Pak, mesti kepingin ke dalam. Loh niki proses kita loh Pak. Ibu Hawa juga begitu, ketika didekati gayer. Ngerti gayer nggih? Malu tapi mau. Akhir terjadi nikah saya. Akhirnya jatuh cintaku tidak pada Allah, pada pohon itu. Ana khuldine. Wong wedok ya ana khuldine, wong lanang ya ana khuldine. Wong wedok khuldi bagi kita sebagai suami, laki-laki, kita sebagai khuldine istri atau orang perempuan. Basa wis dempet menek Pak. Nabi Adam niku kepingin mendapatkan buahnya. Wong lanang iki sing menek. Mangkane sing akeh-akeh sing ana dhuwur iku wong menek. Loh, iku semuanya proses. Ojo disalahke. Cuman pertanyaannya bagaimana caranya kita sebelum
meninggal kita itu cinta kita kepada Allah. Lho ngoten niku. Urusan awak dhewe suka wong wedok proses. Sing wedok suka laki-laki prosesnya kita seperti Nabi Adam. Wis ngeten. Mana yang dimaksud pembersihan dari seluruh perbuatan yang kita lakukan baik secara jasad maupun roh. Pun tak bahas satu persatu. Iki sing kudu sampean lakoni. Bersihkanlah kesalahan jasmani dan rohani kita. Pertama rohani. Rohani kita itu Pak, sejak akil balik sampai umur entah berapa puluh tahun itu, bentuk kesalahan kita pada Allah adalah punya iman selain Allah. Itu disebut makhluk, itu bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Makhluk. Contoh kula. Saya nyambut gawe ngumpulno duit akeh. Secara realita bisa untuk manfaati kepada keluarga kula, pada saudaraku. Lah ngoten nggih. Tapi kula mboten sadar semua yang muncul dalam diri saya itu karena digerakkan oleh Allah, bukan gerak saya sendiri. Oleh karena saya tidak sadar inilah saya disebut telah melakukan perbuatan syirik khafi dengan bentuk hatiku ada iman kalau aku yang bisa melakukan. Yes. Ini kesalahan kita Pak, yang selama puluhan tahun. Ingat, jikalau dalam hatimu masih ada syirik itu, kau meninggal, mohon maaf, ambune swarga, ambu tok lho mboten saged. Apalagi masuk. Ojo dumeh. Kita tiap hari bisa baca Quran, tiap hari bisa sholat, tapi dalam hati kita masih mengakui kalau perbuatan itu munculnya dari diri kita. Jangan dumeh Pak, dengan koyok seperti ini kita akan dijamin surganya, nggak bisa. Miturut kacamata hakikat, karena ini masih ke buku, kita melakukan syirik khafi. Terus dengan cara bagaimana kita membersihkan ruhaniah dari perbuatan yang sudah kita lakukan sama Allah berbentuk syirik khafi. Kita itu setiap hari itu dikasih Allah waktu untuk taubatan nasuha 24 jam. Ditunggu oleh Allah kita itu kapan tobatnya, kapan. Allah mendatangkan dua cara bertobat di dalam beribadah. Siji, tobat lewat ibadah murni, ibadah sing murni. Yang kedua tidak murni. Yang murni sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran dan lain sebagainya. Ini murni. Kita ditunggu Allah. Ruhaniyah ini untuk bertobat. Yang tidak murni, kita kerja, kita makan, apapun, senggolan ambek hubungan manusia, itu tidak murni. Kita ditunggu Allah. Artinya apa Pak? Cara untuk jenengan iki untuk diterima tobati kelawan tobatan nasuhan dengan bentuk sampai bebersih diri, temui Allah di segala dua ibadah tadi. Caranya bagaimana? Berimanlah kau hanya pada Allah. Apa yang muncul dan timbul dari dirimu atau makhluk di luar dirimu, munculnya hanya dari Allah. Berarti sang penggerak, sang berperan itu hanyalah ilahun wahid, laisa kamitslihi syai'un, hidup yang ditarik secara syariat namanya
Allah Subhanahu, tentunya sampean harus berzikir sirul asror. Apa zikir sirul asror? Zikir yang sudah bila suarin wa ismin wa kalamin wa lafdin. Zikir yang sudah tidak menyebut, tapi pertama merasa. Mboten ngucap, merasa. Dalam hati sampean harus rasa ini harus dibangunkan. Apa sih rasa? Iman. Jenengan harus merasakan dalam hati sampean dengan kesadaran bahwasanya dingin ini datangnya dari Allah, wujudnya yang berupa angin. Cetok nggih? Wis. Ketika jenengan sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, hati sampean harus merasa kehadiran Allah, wujudnya hidup dalam diri jenengan. Akhirnya jenengan seakan-akan bisa berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk, dan salam atau membaca semua apa rukun-rukun sahnya sholat. Jenengan hati tetap dikon merasakan datangnya itu dari Allah Subhanahu. Itulah cara sholat yang khusyuk seperti itu. Praktekkan, buktikan. Nek pancen boten khusyuk, tutuk gelas batukku. Lho estu niki. Gara-gara jenengan kali kula mengapa teringat sesuatu? Karena talinya putus. Mengapa talinya putus? Karena tidak ada rasa sambung dengan hidup dalam diri kita. Inilah persoalannya. Di luar sholat ibadah ghairu mahdhuf atau tidak murni, hati sampean harus terus berzikir seperti itu. Terus lakukan. Jikalau zikir tersebut sirul asor mudah muncul dalam hati sampean karena diwadifahkan hati sampean terus menerus zikir sir, ngucap Allah, keluar masuk napas Allah, Allah, Allah dalam hati. Mengapa itu tidak kau lakukan? Jikalau sudah mudah muncul zikir rasa tadi di setiap saat dan waktu, mengapa harus mengucap Allah, Allah dalam hatimu? Paham nggih? Wis mana yang termudah? Wonten mawon. Pun ini cara jenengan untuk membersihkan kesalahan selama berpuluh tahun. Dengan cara beginilah tadi apa yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 256, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itulah orang yang memegang erat tali Allah, ruh pada Allah, memegang teguh tali Allah. Yakfur meninggalkan iman selain Allah disebut taghut. Kita tinggalkan taghut itu makhluk. Wa yu'min billah, dan iman sampai jatuhnya hanya pada hidup ilahun wahid. Pun ini maka itulah yang disebut orang yang memegang tali Allah dengan erat. Satu. Nomor dua, yang ada kaitannya dengan jasmani. Udahlah Pak, gak saya, gak jenengan pernah maksiat kok nang Allah walaupun sekecil apapun. Bapak Ibu, cara untuk bebersih daripada itu semuanya, satu, jasmani, toharoh. Tolong jenengan ini punya weton masing-masing. Sing ngerti wetone, setiap weton jenengan, hari kelahiran jenengan, hari dan pasaran, itu disebut weton. Puasalah satu hari, niatono jenengan iki tobat dateng Gusti Allah. Puasanya seperti Ramadan,
Ya ada buka, ada sahur. Cuman kalau bisa hal-hal yang bersifatkan hewani jangan dimakan, karena itu ada kaitannya dengan nafsu. Sebab nafsu itu kaitannya yang membelenggu kita. Tinggalkan. Cukup tumbuh-tumbuhan. Apakah dari sisi sayur, apakah dari sisi buah, tahu tempe kan dari tumbuh-tumbuhan toh, nggak apa-apa. Lombok, uyah, tumbuh-tumbuh. Uyah ikut dari hewan boten? Ah, boleh. Nggak apa-apa. Telur, telur hewan toh, terasi. Nah, tinggalkan. Micin, wis sampean sendiri yang tahulah wong wedok-wedok iki. Ngoten. Wis. Hanya pada saat weton aja. Atau apit. Apit itu 3 hari, tengah-tengah weton. Monggo terserah jenengan. Wis. Yang kedua, tentang masalah jasmaniyah toharoh. Mulai saat ini, detik ini, hari ini, tolong mana makanan dan minuman yang diharamkan jangan pernah masuk. Yang sudah, biarlah sudah. Ulo diceglak, kadal diceglak, nyun sewu, garangan masuk, kadang asu yo masuk, ditambel tambur katanya ngaten. Udah, yang sudah biarlah berlah. Sekarang kita tata jasmaniah kita toharohkan. Lebih baik Anda lapar daripada kenyang, dasar dari barang haram. Wis, itu prinsip. Ketiga, yang berkenaan dengan jasmani niki kalau mampu, kalau mboten kuat gak usah. Apa? Jagalah hadas kecil dan hadas besar, kecuali ibu-ibu, karena ibu-ibu dalam 1 bulan ada lampu merah. Ya dah? Tolong maksudnya menjaga hadas kecil, jenengan kudu ngentut ojo diempet. Ya entut no, kudu nising ya, ojo diempet. Ising no. Nanti habis jenengan iki hajat, barulah Anda itu wudu kembali. Kalau niki beser ya Gus, gak ono sak menit nguyuh, sak menit nguyuh. Ya wis engko nek wis gak nguyuh ae. Lah wis penak to? Kula niki wetenge gedhe ngentutan. Yes mungkin nek pun mboten ngentut. Pun sing mampu monggo, sing ora-ora. Niki napa sih Pak? Kok harus kita lakukan jasmani ini? Karena jasmani ini masih jadi satu dengan rohani. Jenengan dahar, kula nggih mboten nyeneni, piring akeh teleke, gak sampai numbah, sampean kei sego langsung. Kula nggih mboten napa-napa, silakan. Iku hak panjen. Tapi apa salahe? Sing didahar iku suci, wadahe ya melok suci. Bukan berarti salah. Jenengan disalahkan dahar piringe belentang-belentong telek lintung. Tengah niki wonten sego gulene. Kalau nek nyalahno, mesti jenengan berhak menjawab ngene. Son ojo kaken cocot. Iki lho tak pangan-pangan dhewe. Piring-piringku dhewe, urusanmu apa? Lah, aku salah, Pak. Mangkane ayat ini mengatakan pertama la ikraha fiddin. Muhammad, enggak ada paksaan. Umatmu yang harus mengikuti awakmu, tidak mat. Jadi Rasulullah itu Pak enggak boleh nyalahkan orang yang tidak mengikuti ajaran Kanjeng. Saya juga begitu belajar. Ono sing gak gelem nrimo ajaran tauhid ini, mboten napa-napa.
Mboten kula salahke, iku hak jenengan. Monggo. Pun. Kedua-duanya jasmani dan rohani bebersih ini tadi dalam rangka jenengan ini untuk bertemu Allah. Tandanya bertemu Allah nanti bagaimana? Pun sampeyan titeni. Hal ini nanti terjadi apakah di tengah-tengah 40 hari ataukah setelah 40 hari? Wallahu a'lam. Itu haknya Allah. Pertama, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda-tanda kalau jenengan itu sudah dikatakan bertemu Allah adalah ketika jenengan melakukan jasad ini apapun. Pandangan ruhaniyah jenengan lewat rasa itu hanya wujudnya hidup yang berperan, entah berapa detik, entah berapa menit, entah berapa jam, itu urusan Allah. Jadi nggak ada iman sama sekali bahwasannya jenengan ini yang melakukan, nggak ada ruhaniyah. Berarti wujud dunya saisine miturut pandangan mata hati sampean itu adalah zulmah, adam, gelap atau tidak wujud. Nomor 2, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru yang ada di dalam hati jenengan tampak yang jelas, tampak yang nyata, wujudnya hidup, ilahun wahid yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pandangan dohir, tapi pandangan mata hati. Karena jenengan, hati jenengan, ruh sudah tidak terbelenggu oleh nafsu. Nafsu sudah dilepaskan Allah. Sehingga jenengan hanya bersaksi bahwasanya yang wujud hanyalah Allah, yang berkehendak hanyalah Allah, yang berperan hanyalah Allah. Keakuan diri Anda itu sudah fana. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hati jenengan mesti damai, anteng, gak gampang gelisah, gak mudah bingung, gak mudah susah, khawatir, apalagi takut. Boten enten sudah. Detik-detik dikatakan liqa, bertemu Allah. Terakhir gede kaya apa, gebiarin dunyo tidak akan bisa mempengaruhi hati jenengan untuk lalai dari Allah, untuk ingat dari Allah. Artinya tidak gampang lalai sampean. Gedhe kaya apa pengaruhin dunyo, ati sampean gak gampang lali nang Allah, alias selalu ingat bahwasannya sumber persoalan apapun kebiarin dunyo iku sangka Gusti Allah. Pun iku tanda-tandane. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ibu bapak, kalau malam separuh dari malam berarti jam 11 ke atas, kalau bisa jenengan bangun saisok-isoke salat pirang rakaat, tahajud tah, hajat tah, apa terserah. Setelah itu tawasullah kepada para nabi dan rasul, Al-Fatihah. Para kekasih Allah, Al-Fatihah. Kedua orang tua saya dari bapak lan mbok sak pendur, Al-Fatihah. Gak usah disebut nama-namanya. Pun tadi kesebut kabeh. Paling enggak sampean tuh jenenge sampean keturunan sampean paling banter untuk buyut. Ya toh? Bapak,
embah, buyut, canggah, iku wis gak ngerti kebanyakan, gak usah disebut. Khususon wong tuwa kula sangka bapak lan mbok sak pendhuwur Al-Fatihah. Gusti Allah gak mungkin keliru. Gitu? Gusti Allah wallahu sami'un alim. Yes. Lalu sampeyan dzikir. Sir lewat napas. Melebuhu ati ngucapahu metu Allah. Allah sambil hati jenengan merasakan di dalam napas keluar masuk iku ada wujudnya Allah, yaitu ilahun wahid. Sebab jikalau tidak ada wujudnya, tidak mungkin napas bisa masuk bisa keluar pun. Tapi tak elino biasa nek orang berkholwat dzikir sirul asro diterapkan dinggon sepi seperti ini, kebanyakan itu Gusti Allah akan membuka pintu kasaf alam mukasyafah dan ketemu malaikat, ketemu para nabi rasul, ketemu begeblok ya. Begeblok itu ya iso uga iblis, iso uga jin, ya toh? Alamul arwah, neraka, surga bisa jadi. Tapi ingat, jikalau Anda masih bertemu alam-alam itu semuanya masih makhluk. Tujuan Anda kholwat bertemu Allah. Di manakah? Di musyahadah. Jadi ketika masih bertemu makhluk, jenengan jangan berbangga-bangga dulu. Sampai tanya, aku pesen datang jenengan khususi jamaah yang ada di candi. Ketika saat jenengan kholwat seperti ini, apabila Anda ditakdirkan untuk ketemu Rasul, tanya pada Rasul, ya Rasulullah, benar atau tidak apa yang diajarkan Klason hari Rebu keberapa ini? Ketiga niku dulu jenengan mengajarkan tauhidnya. Nek Rasulullah jawab, oh enggak, iku kelakuanin nafsune Klason, enggak pernah aku. Wis tak tutup kitabnya, aku gak ngaji nang candi. Sepandi ya, Sepandi kecamatan Candi toh, bener toh. Jadi kalau mboten ngaji wis. Nek pancen jawabane ngono tak tutup, mending Rebu ketiga tak nggo kelon ambek bojoku tok. Lah itu Pak. Nggih matur suwun kanca-kanca sing wonten Sidoarjo tanggal 2 tanggal berapa? Yang libur mulut kemarin nanti itu Gedangan tanggal berapa itu saya lupa. Matur suwun, saya telah diberikan keringanan oleh Allah. Tanggal berapa itu? 27. Matur suwun atas panitia yang telah libur dikarenakan memang ada kontroversi. Saya matur suwun. Jadi dino Jumat kalau nggak salah, alhamdulillah tak gunakno Jumat itu kelon kali bojo kula. Wis. Lho kula nggih matur suwun ngeten iki kian. Pun niku mawon. Nek sampean memang ditakdirno Allah ketemu Kanjeng Nabi, tanyao. Sampean tanya terkait masalah apa yang kuajarkan tentang dinut tauhid ini, apakah Rasulullah dulu juga membahaskan apa ndak? Kalau tidak, tak prei kula, tak tutup kitabe, tak kelon. Nah, lah penak toh? Nah. Jadi yang merasa tersakiti boleh gak tersakiti. Ngoten lho, Pak. Wis. Bon. Itulah yang harus jenengan lakukan untuk 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam jenengan mesti punya pengalaman sendiri-sendiri. Kalau gak paham tanya, kalau paham gak usah tanya, cek gak ngebek-ngebek WA.
Sakniki WA kula pun hampir 11.000 dereng kula jawab karena keadaan kondisi saya agak greges Pak. 5 hari ke depan kemarin, 5 hari ke belakang kemarin nyentuh dereng ya jok muring-muring engko tak bales tinggal kena-kena ya ngoten nggih pun ngoten mawon. Ada yang perlu ditanyakan terkait apa yang harus dilakukan BA tadi, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, ini mengenai baiat karomah yang kemarin Gus. Sampai sekarang saya belum bisa melakukan puasa Gus. Mohon izin kalau bisa minggu depan apa diperbolehkan Gus. Makaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Pokoknya jenengan awiti dinten Ahad. Kapanpun boleh. Pokoknya diawiti hari Ahad. Dan hitungan juga ganjil. Enggak kuat 7 hari, 5 hari. Enggak kuat 5 hari, 3 hari. Enggak kuat 3 hari, 1 hari. Enggak kuat 1 setugel. Masa beduk nggih. Sing penting jenengan awali dinten Ahad ngoten nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderetaken Gus, sebelum saya mengenal dzikir Sirrul Asrar, awal-awalnya saya mengaji tauhid itu disuruh atau untuk melihat zat, di mana aktivitas itu disuruh melihat zat. Apakah itu syirik? Sampun. Oke. Seseorang mau membetulkan TV rusak, jikalau tidak mempunyai ilmu terlebih dulu tentang elektro, maka jadinya tidak betul, malah tambah rusak. Paham ya yang kalau maksud? Jadi jenengan untuk diperintahkan untuk bisa melihat zat hati lo ya. Tentunya jenengan ini terlebih dulu kudu paham tentang ilmunya, bagaimana cara untuk memandang, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah dat. Tafakkaru do mikira sira kabeh fi khalqillah ing dalam perkara makhluk. Tapi wala tafakkaru, jangan Anda mikir fi datillah, tentang urusan datnya Allah. Itu jangan dipikir, jangan dilihat dengan dohir akal, tapi bertafakurlah dengan hati, nggak apa-apa. Tentunya harus dibekali terlebih dulu tentang ilmu, sebab dengan ilmu itulah supaya memisahkan antara ar-rusdu minal ghayyi, petunjuk dengan perkara-perkara yang batil. Dengan ilmu elektro itulah nanti yang apabila sudah jenengan pahami akan memisahkan antara yang benar dan yang batil. Yang benar berarti kita tidak yang benar berarti kita paham pasti, yang nggak benar berarti kita nggak paham dan nggak pasti. Kita kalau mengerjakan televisi yang rusak, kita nggak ngerti elektronya, mesti mamang Pak kita. Bener apa ndak ini yang rusak? Apakah IC-nya, apakah diodenya, apakah elko-nya, ataukah komponen yang lain? Kita nggak tahu.
Berhubung kita paham tentang elektro, maka kita akan tahu mana yang rusak dan mana yang tidak rusak. Nggih. Satu kali lagi. Oke. Ganti perempuan. Wong sing gak ngerti wetone iku ya apa? Biyen gak dikandani mbok, pake. Terus nanggone ijazah dia wawur. Alternatifnya itu cuman satu. Apakah Allah menguatkan hati sampean dalam kemantapan, dalam kewetonan? Misalkan, oh iya Gusti Allah ngekei kuat ning atiku, yakin Rebo Kliwon, ya wis Rebo Kliwon. Kalau Allah tidak memberikan kemantapan di situ, ya gak usah, cukup jenengan ganti puasa yang lain, bisa Senin Kamis atau poso Daud, monggo. Oke. Satu kali lagi Ibu, monggo. Salam. Ya. Ya. Wah, ono serenel gonel niku. Nggih. Nggih. Oh, ngoten. Sampun? Pun ngeten. Ketika jenengan khalwat di dalam sirul asr untuk bertemu Allah, urusan ditampakkan alam kasyaf atau tidak itu bukan urusan kita. Apakah orang yang ke musyahadah harus mengikuti kasyaf? Tidak, tidak harus. Apakah seseorang bertemu Allah itu harus bertemu malaikat, bertemu para nabi dan rasul dan kekasih Allah? Tidak, tidak harus. Namanya hablum minallah, hubungan tali langsung pada Allah, itu gak kadek orang lain. Nek sampean berkeyakinan harus kasyaf, wis aku wani totoan pedotan manuk. Sumpah, nek sampean duwe kepinginan ning gone di keyakinan bahwasanya kemusyahadah ketemu Allah, harus ketemu alam-alam makhluk di kasyaf, wis tak jamin Anda nggak bisa ke musyahadah. Anda pasti muter-muter ning alam mukasyaf. Intine Pak, nek jenengan tawajuh menghadap robitoh ketika suluk terhadap selain Allah, makhluk siapapun, tak jamin Anda nggak akan pernah bisa ke musyahadah. Kok iso? Kok berani saya katakan di sini? Karena saya sendiri puluhan tahun Pak, saya ada di thariqah. Mohon maaf, aku gak menyebut thariqah. Thariqahnya lo ya. Saya disuruh untuk berobitoh ketika tawajuh nanggone guru makhluk. Wajai kongkon ngadirno dengan alasan karena kau nanti akan bisa sampai kepada Allah lewat aku. Mohon maaf, sekali lagi, ternyata jawaban saya, apa yang kulakukan itu jauh dari apa yang kuharapkan.
Muter-muter ana dunia kasaf, dunia karomah. Wis ah. Wis. Tadi sampai niku bercerita tentang sing kugeruk-kugeruk tadi lo ya. Itu karomah toh. Yang sing sampean dikira karomah iku nek sampean takon iku apa? Lah aku lho gak eruh kok. Sing jelas dulu saya sudah berpesan, ibu bapak, apapun ketika Allah mendatangkan karomah berbentuk apapun jangan lari. Aku lah sudah bilang gitu toh. Nek jenengan lari berarti tanda hatimu dzikir sirul asr gak jalan. Sebab sirul asr nek jalan, hati sampean yakin semua itu hanyalah sumber dari Allah. Ngoten lho niki. Dilatih lagi. Wis muga-muga sesuk gak sarung tok. Nggih. Udahlah Pak Bu. Semua itu Allah sendiri yang memperjalankan. Mengapa kita harus takut pada Allah? Mengapa kita harus masih khawatir pada Allah? Wa aslimu lahu, serahkanlah kau semuanya pada Allah. Udah, wis cukup ngoten mawon. Kapan maneh disambung lagi nggih? Ngapunten oleh karena memang waktu kita malam hari terbatas. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Ibu monggo ditutup doa Fatihah kali dahar apa-apa. Gusti Allah gak ndelok dahare kok. Ndelok ning ati mau lho ya. Mudah-mudahan ilmu apa yang sudah Allah berikan menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat, berkah ing dalam diri dan keluarga kita masing-masing, dan khususnya pada anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.